السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في السر والعلانية. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في السر والعلانية. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Hadirin wal hadirat sidang jamaah salat Aidil Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Wakapolda dan seluruh hadirin hadirat yang sudah berhadir. Dengan berkumandangnya takbir, tahmid dan tahlil sejak tadi malam, tidak hanya di Aceh, bahkan di seantero dunia, menandakan kita telah memasuki hari yang agung, hari yang fitri, hari di mana kita diampuni segala dosa kita dibebaskan oleh Allah dari dosa dan noda. Setelah kita berpuasa 30 hari ataupun 1 bulan, dan setelah kita menyempurnakan zakat fitrah, dan kita mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan syurganya. Dan itulah yang selalu kita baca ketika malam-malam Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hadirin yang berbahagia, hari ini juga dikenal dengan hari kemenangan. Dan kemenangan yang sesungguhnya apabila kita dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, itulah kemenangan yang sebenarnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang kenikmatan penuh dengan tipu daya dan kenikmatannya hanya sesaat. Hadirin yang berbahagia, 4 kunci meraih syurga di momen hari raya. Itulah tema khutbah kita pada hari yang berbahagia ini. Dan saya doakan kepada hadirin wal hadirat yang mendengar sampai di penghujung khutbah kita, saya doakan semoga kita termasuk dalam orang-orang yang mendapat kunci syurga dan nantinya kita akan bersama Rasulullah SAW di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, Abdullah bin Salam, beliau awalnya pemuka Yahudi, tokoh Yahudi, orang terkenal di Madinah. Dan beliau masuk Islam setelah baginda Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika baginda Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maklum semua orang ingin melihat wajah Rasulullah. Di dalam kerumunan termasuk Abdullah bin Salam. Maklum ketika itu tidak ada yang kita kenal dengan selfie. Jadi tidak bisa upload foto dulu, tidak bisa share foto. Jadi orang tahu Muhammad tapi tidak tahu bagaimana wajah Muhammad. Jadi ketika di dalam kerumunan tersebut, Abdullah bin Salam juga menerobos kerumunan ingin melihat secara langsung wajah Muhammad. Ketika itu Abdullah bin Salam melihat betul-betul tidak ada di wajah beliau tanda-tanda orang yang suka berbohong. Wajahnya teduh. Kemudian baginda Rasulullah seperti yang diceritakan oleh Abdullah bin Salam, awwalu man takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, tebarkan salam, tebarkan kedamaian, tebarkan persatuan. Karena agama Islam adalah agama yang menyerukan kepada persatuan, agama yang menyerukan kepada kedamaian, dan tidak dibenarkan dalam agama Islam dengan alasan apapun
kita menzalimi orang lain. Dan tidak boleh baik secara sikap kita, perbuatan kita, perilaku kita, lisan kita, tangan kita menzalimi ataupun menyakiti hati orang lain. Hadirin yang berbahagia, qadarullah kita ditakdirkan di Syawal kali ini berbeda. Ada yang sudah merayakan Idul Fitri kemarin, dan kita secara pemerintah dan kita ikuti pengumuman secara resmi dari pemerintah, kita merayakan hari ini. Kenapa ini berbeda? Berbeda karena berbeda metodologi yang digunakan. Sebahagian yang menggunakan metode hisab, mereka berhari raya, dan ketika melihat anak bulan dengan kadarnya di bawah 2 derajat, berarti esoknya sudah bisa berhari raya. Sementara di kita pemerintah, kalau anak bulan belum kelihatan di atas 3 derajat, maka bilangan Ramadan itu harus disempurnakan berdasarkan dengan hadis. Tapi yang penting bukan pada perbedaan itu, karena perbedaan itu sampai hari kiamat itu tetap akan berbeda, karena begitulah disebutkan di dalam ayat Al-Quran, wala yazalu mukhtalifin. Allah Maha Kuasa sebetulnya untuk menjadikan kita bersatu, tapi sunnatullah, dan ini sifatnya ijtihadiyah. Ada yang salah? Tidak ada yang salah. Yang salah di mana? Ketika kita sok benar dan kita mengatakan orang yang lain yang salah, itulah yang salah. Tata cara salat yang kita lakukan sama, tidak ada yang berbeda. Yang salah di mana? Ketika kita mengatakan orang lain yang salah dan kita hanya yang benar. Karena semua punya dalil, semua punya argumen, dan semua dibenarkan di dalam Islam berdasarkan referensi masing-masing. Jadi hadirin yang berbahagia, yang paling penting apa? Perdamaian, persatuan, tebarkan ukhuwah, tebarkan kedamaian. Jangan kita memprovokasi. Jangan kita mengatakan, oh orang lain tak benar, yang benar cuma kami. Oh kenapa mesti berhari raya di tanggal 22? Oh berarti mereka berpuasa kemarin, sementara kemarin sudah berhari raya. Karena beda metodologi. Orang yang meyakini kemarin hari raya, mereka tak boleh lagi berpuasa, haram. Tetapi bagi kita yang meyakini hari ini hari raya, besok kemarin kita wajib berpuasa. Nah itu, jadi tidak ada perbedaan, tinggal pada keyakinan. Maka hadirin yang berbahagia, afsus salam, tebarkan salam, ini yang paling penting. Yang paling penting apa? Ukhuwah kita, persaudaraan kita, ini yang perlu kita pergerakkan. Kenapa? Karena dalam banyak ayat Al-Quran, dalam banyak hadis, kita diperintahkan, dan itu merupakan perintah wajib. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita ini bersaudara, antara satu dengan yang lain bersaudara. Maka bertakwalah kepada Allah. Karena dengan takwa kita, di situ ada syarat kita mendapat rahmat kasih sayang dari Allah. Tapi kalau kita bertikai, kita berkonflik, maka Allah mencabut rahmat tersebut dari kita. Kalau kita tidak diberi rahmat oleh Allah, tidak diberi kasih sayang dari Allah, kira-kira kita mau mendapat kasih sayang dari siapa? Tidak ada. Kita mau mendapatkan rahmat dari siapa? Tidak ada. Maka hadirin yang berbahagia, yang paling penting apa? Kita yang harus mendahulukan untuk mendebarkan salam. Jangan menunggu. Ada sebagian orang nunggu dulu. Tapi yang lebih baik yang mana? Dalam hadis disebutkan awwalu man bada'a bis-salam. Maka di momen lebaran ini, jangan kita hanya menunggu orang lain untuk salam ke kita. Tetapi yang lebih baik kita yang lebih dahulu. Rasulullah SAW ketika Utbah bin Abi Mu'ayth itu merupakan bayaran Yahudi untuk selalu melempari baginda Rasul ketika Rasul ingin salat. Jadi ketika Rasul ingin salat, Utbah bin Abi Mu'ayth ini orang Yahudi yang dibayar untuk apa? Kerjanya hanya untuk melempari Rasulullah dengan kotoran, dengan debu ketika Rasulullah salat. Kira-kira Rasulullah ada marah? Tidak ada marah. Rasulullah ada cari jalan lain untuk pergi ke masjid? Tidak ada. Rasulullah bolak-balik dengan jalan yang sama. Bahkan Rasulullah sudah enjoy, dalam artian menikmati.
Irau begini. Terus masjid tak boleh, tak semayang. Mungkin dia anak-anak tidak tahu. Apa anak mit, jika uluci unu doa. Tapi anak-anak mungkin dari segi akalnya. Pas suatu hari Rasulullah tidak mendapati lagi Yahudi yang menjadi langganan untuk melempari beliau. Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, mana Uqbah bin Abi Mu'adz yang selalu melempari saya? Sakit dia wahai Rasulullah. Okey, kalau begitu kita bawa sesuatu, kita tengok dia. Ditengok sama Rasulullah, padahal dia Yahudi dan dia yang selalu menyakiti Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah ajak para sahabat bawa buah tangan lagi, bawa oleh-oleh lagi. Ibaratnya bawa kurma, bawa sesuatu. Apa yang terjadi dengan Rasulullah mendatangi Yahudi tadi sehingga Yahudi tadi masuk Islam? Maka kita praktekkan di hari yang baik ini, kita buka lembaran baru. Jangan karena kita sentimen dengan seseorang, ya udah kita biarkan berkepanjangan, bertahun-tahun. Tidak boleh seperti itu. Karena Rasulullah telah mencontohkannya dan kita yang harus lebih dulu menyampaikan salam. Itu poin yang pertama, tebarkan salam, tebarkan kedamaian, maka insya Allah kunci surga akan dibuka kepada kita. Baik, kemudian yang kedua, at'imut ta'am, beri makan. Ibrahim Khalilullah, kenapa dikenal dengan Khalilullah? Nabi Ibrahim memang suka sekali beliau itu menjamu orang. Suka sekali. Bahkan pernah kita dengar Rasulullah ketika malaikat ketika mendatangi Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak tahu itu malaikat. Nabi Ibrahim menyuguhkan kambing yang terbaik dipanggang. Begitu tamu nyampe, Nabi Ibrahim panggang kambing untuk mempersembahkan kepada tamu. Begitu selesai, pergi makan. Kami tidak makan. Kenapa? Puasa? Bukan puasa, tidak puasa. Akhirnya baru tahulah Ibrahim ternyata yang datang itu malaikat. Tetapi yang ingin disebutkan apa? Nabi Ibrahim begitu sukanya melayani tamu, menjamu tamu, memberikan sesuatu kepada tamu. Tamu tidak dibiarkan hampa oleh Nabi Ibrahim. Dan bahkan beliau rela menempuh perjalanan 1 mil, 2 mil hanya untuk cari kawan untuk bisa makan bersama. Maka sangat luar biasa. Maka hari ini kalau ada orang yang open house, ini juga mempraktekkan at'imut ta'am. Kan ada orang di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini open house, baik di hari raya pertama, hari raya kedua, hari raya ketiga, dengan harapan juga akan dapat makna seperti yang kita sampaikan tadi, dapat pahala dan dibuka kunci surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, di dalam surah Al-Balad ayat yang ke-12, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan wa ma adraka mal aqabah, tahukah kalian apa itu Aqabah? Ibnu Umar menyebutkan Aqabah itu ada gunung di dalam neraka yang harus didaki. Kemudian ulama yang lain menyebutkan Aqabah itu jalan yang sangat sulit yang mendaki yang ada di bawah neraka. Dan ada ulama yang mengatakan Aqabah itu adalah neraka jahanam itu sendiri. Bagaimana agar kita bisa bebas, mudah untuk menelusuri jalan yang mendaki supaya kita tidak masuk ke neraka? Dijelaskan oleh ayat yang berikutnya. Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabatin aw irta'amun fi yaumin dhi masqabah. Merdekakan budak. Karena kita tidak ada budak, tidak kita perpanjang di situ. Aw irta'amun fi yaumin dhi masqabah. Kasih makan ketika orang sedang lapar. Bagaimana agar kita lempang jalan masuk surga, tidak masuk ke neraka yang itu mendaki? Kasih makan orang yang sedang lapar. Kalau ada musibah, bantu orang yang sedang musibah itu. Kalau orang yang sedang kelaparan, bantu orang yang sedang kelaparan. Dan saya yakin termasuk ketika kita
menyediakan juadah berupa puasa kepada orang yang berpuasa juga masuk dalam kategori ini. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Beliau telah memberi contoh kepada kita di hari yang baik. Apa yang telah dicontohi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pada suatu hari ketika hari raya, sama seperti hari raya kita ini, Rasulullah ketika lewat di jalan, Rasulullah melihat anak-anak sedang bermain. Maklum, anak-anak sukanya dia main. Kalau main anak-anak dia pasti happy, suka, enjoy dia. Kalau misalnya kayak tadi malam anak-anak main kembang api, mercon, suka dia. Kalau kita katakan hari ini kan hari bahagia, jadi dia beli mercon banyak-banyak, itu anak-anak. Tapi mainnya anak-anak di masa Rasulullah bukan mercon, main ya biasa, main anak-anak. Ketika Rasulullah melihat anak-anak semua pada main senang, happy, enjoy. Tetapi ada satu anak di situ, dia duduk termenung, dia nak main dengan anak-anak yang lain, melamun, sedih, dia menangis di dalam hatinya. Rasulullah menghampiri, nak, kalau bahasa kita, ya bunayya, ya walad, ya huda, limadha la tal'ab, kenapa engkau tidak bermain seperti layaknya mereka yang lain yang bermain? Ya Rasulullah, oh dia tidak kenal itu Rasulullah. Bagaimana saya mau bermain? Hari ini saya tidak punya ayah, saya tidak punya baju baru seperti mereka, dan saya juga belum makan, masih lapar. Mau duduk tengah duduk, gimana tayo main tayo bersenang-senang? Anda main tengah duduk, tayo bersenang-senang. Pak, Anda main tengah duduk, bisa dia bersenang-senang kalau dia lagi lapar? Tidak mungkin. Dan itulah yang dilihat oleh Rasulullah. Ketika anak itu menangis di hari yang baik, di hari yang mulia seperti ini, Rasulullah menghampiri, nak, maukah engkau aku ini menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibu kamu? Maukah engkau Ali menjadi paman kamu, Fatimah menjadi saudara kamu? Ketika itu sadarlah anak ini Rasulullah. Karena anak ini tahu siapa Fatimah, dia tahu siapa Ali. Mau. Akhirnya Rasulullah bawa pulang anak ini. Rasulullah bawa pulang, dikasih makan, dikasih baju baru. Ketika dikasih makan, dikasih baju baru, setelah dia kenyang dapat baju baru, dia pakai baju baru, dia pun senang. Ketika senang, dia baru bermain lagi bersama kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan yang lain pun heran, bertanya, kenapa sekarang kamu jadi happy? Kamu sekarang jadi senang? Sementara sebelumnya kamu menangis. Kenapa aku tidak senang? Hari ini aku sudah punya ayah. Ayah saya Rasulullah. Saya sudah punya saudara. Saudara saya Fatimah. Saya sudah punya paman saya Ali. Dia senang. Dan kalau kita bisa menyenangkan orang lain, bisa kita kasih makan orang yang tidak punya makan di hari yang baik ini, di hari Lebaran, maka kunci surga terbuka untuk kita. Maka hadirin yang berbahagia, dalam waktu yang bersamaan mungkin kita senang dengan anak kita, istri kita, keluarga kita, tetapi di waktu yang bersamaan juga agaknya masih ada orang-orang yang tidak bernasib baik, yang mungkin dia menangis, dia masih menangis, anaknya mungkin masih menangis. Mak, kami tidak punya baju baru. Mak, kami tidak bisa makan daging. Andai ayah masih hidup, dia meratapi karena ayahnya sudah tiada, ayahnya sudah pergi, ayahnya sudah meninggal, dia menjadi anak yatim. Kalau sekiranya masih ada, sebelum terlambat, dan agar kita dibuka pintu surga oleh Allah, bukakan hati kita di hari yang baik ini. Kita jangan ego, kita jangan hanya merasa senang sendiri. Dan bahkan tidak sempurna iman seseorang kalau kita bisa tidur dengan kenyang, sementara saudara kita, tetangga kita, dia kelaparan. Tidak beriman kita. Tidak diakui oleh Rasulullah kita sebagai orang yang beriman kalau kita tidak mementingkan saudara kita yang lain. Karena sifat daripada orang beriman ini satu dengan yang lain adalah bersaudara. Ibarat bangunan ini tidak bisa dipisahkan. Kalbunyan al-marsus yashuddu ba'duhum ba'dah.
harus ada tiang, harus ada pondasi. Begitulah perumpamaan kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Ibarat satu bangunan, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan begitu juga diumpamakan, ibarat satu kepala kita, satu tubuh badan kita, yang apabila keluarga kita, saudara kita sakit, kita harus merasakan sakit tersebut. Ibarat ketika kelingking kita aja sakit, maka seluruh badan kita akan merasa gemetar, seluruh badan kita akan merasa demam. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci yang ketiga, wasilul arham, jalin silaturahmi, perkuat silaturahmi. Ini kunci surga yang ketiga di momen hari raya. Dan di dalam ayat yang saya bacakan di khutbah tadi, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal arham, apa itu al arham? Perkuat hubungan silaturahmi, lebih-lebih dengan saudara kita yang satu rahim. Ini kadang-kadang kita aneh dengan orang lain, rancak banget, kuat sangat luar biasa. Dengan saudara sendiri yang satu pabrik, konflik, bermusuhan, tidak mau saling ngomong. Kenapa? Entah ada sentimen apa. Kalau itu terjadi, seakan-akan, kalau boleh saya katakan, tidak ada makna salat yang kita lakukan, tidak ada makna puasa yang kita lakukan, tidak akan dibuka pintu surga walaupun kita mengharapkan untuk kita masuk pintu surga. Karena dalam hadis disebutkan, tuftahu abwabul jannah yaumal isnin wal khamis, fayudkhalu kulla abdin ma la yushriku billah illa kana rajulan bainahu wa baina akhihi syahna. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setiap hari Senin dan Kamis itu pintu surga dibuka. Senin, Kamis pintu surga dibuka oleh Allah. Dan Allah beri keampunan kepada setiap hambanya yang tidak menyekutukan Allah, diberi ampunan dan diberi untuk masuk ke dalam pintu surga. Kecuali kalau orang yang dengan saudaranya sendiri masih punya konflik, masih bermusuhan, masih bersengketa. Coba bayangkan, kalau Allah tutup pintu surga, mau kita bawa kemana salat kita? Mau kita bawa kemana puasa yang kita lakukan? Kalau Allah masih tutup pintu surga dan Allah tidak buka pintu surga itu kepada kita. Maka hadirin yang berbahagia, sekiranya di antara kita dengan saudara sendiri masih tidak baik, tidak usah kita terlalu ego. Buka hati kita. Kita yang harus memulai. Kenjih yang kalah, kelon yang kalah. Tidak ada urusan itu. Rasul sudah mempraktekkan ke kita. Jangan lihat siapa yang salah. Tapi kalau kita memang betul-betul orang Islam, kita yang harus memulainya. Buka lembaran datang. Hadirin yang berbahagia, pernah ada satu cerita seorang ustaz dia pergi ke London beberapa tahun yang lalu untuk mengisi tausiah sebelum berbuka puasa. Dan setelah selesai dia mengisi tausiah, seperti biasa di masjid di London itu, udah dia siapkan untuk berbuka puasa di sudut masjid. Tiba-tiba di depan ustaz ini ada seorang pemuda yang tiba-tiba dia jatuh, rebah ya. Ketika dia rebah, kemudian dipastikan setelah dipanggil dokter dan dia menghembuskan nafas terakhir 1 menit sebelum buka puasa. Itu terjadi di bulan Ramadan, di hari Jumat, ketika dia sedang berpuasa di dalam masjid. 4 kelebihan yang kita semua menginginkan untuk kita dapatkan 4 ini, agar kita meninggal di bulan Ramadan, agar kita meninggal di dalam masjid, meninggal di hari Jumat, meninggal ketika kita sedang berpuasa. Kenapa? Ada rahmat yang Allah berikan, ada keringanan terhadap azab. Tetapi pemuda ini orangnya orang biasa-biasa saja, bukan ahli ibadah mungkin seperti kita, mungkin juga tahajudnya tidak kuat. Tetapi kok bisa? Sehingga ustaz ini penasaran. Ustaz ini bertanya kepada
saudaranya ketika saudaranya datang. Kira-kira apa amalan istimewa yang dilakukan oleh saudara kamu ini sehingga dia dapat 4, dia dapat bonus 4, meninggal di bulan Ramadan, di dalam masjid, di hari Jumat ketika dia sedang berpuasa. Kata saudaranya, saudaraku ini tidak ada amalan yang spesial yang dia lakukan, tidak ada. Cuma dia ini tidak punya masalah dengan orang lain. Dia orang yang suka sekali memaafkan, tidak berkonflik dengan orang. Kalau orang pun mengatakan sesuatu dengan dia, dia pun tidak balasnya, dia biar aja begitu saja. Artinya, hanya depai hati dengan dulu. Hatinya baik, hatinya bersih, tidak ada sultannya, tidak ada buruk sangkanya dengan orang lain. Kalaupun orang lain mengatakan sesuatu ke dia, dia menganggap itu seperti angin lalu saja, tidak dia simpan di hati ini. Tapi kalau kita, ada orang katakan sesuatu, kita simpan di hati, tidak perlu. Ikut seperti Rasulullah tidak simpan. Yang baik boleh kita simpan, tapi yang buruk dari orang lain tidak boleh kita simpan di sini, karena akan membekas. Tapi kalau kita tidak simpan di sini, kita enjoy saja. Dan itulah yang dilakukan oleh saudaraku, sehingga mungkin Allah takdirkan dia meninggal di dalam masjid di hari Jumat di bulan Ramadan ketika dia sedang berpuasa. Kalau kita ingin seperti pemuda tadi, maka selesaikan semua persoalan kita dengan saudara-saudara kita. Jangan kita simpan konflik di dalam dada kita. Semua kita maafkan, forgive and forget, lupakan dan maafkan. Kalau kita lupakan dan maafkan, semua beban yang ada di kepala kita dan mungkin semua penyakit akan pergi dengan sendirinya. Kalau kita mampu lupakan dan maafkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kunci meraih syurga di momen hari raya ini, wasallu bil-lail wan nasu niyam. Salat malam ketika manusia yang lain sedang tidur. Ketika kita di bulan Ramadan, saya yakin salat malam kita ini luar biasa. Bahkan qiyamul lail, tahajud lebih-lebih di 10 yang terakhir. Tarawih kita ada yang tak tinggal 1 malam pun. Tetapi jangan sampai begitu Syawal masuk, karena mungkin kita enjoy dengan kawan-kawan, dengan saudara-saudara kita, sehingga kita melupakan qiyamul lail, tahajud yang sering kita lakukan. Secara singkat ada 4 kelebihan. Yang pertama, Allah berikan kita tempat yang terpuji. Kemudian Allah mudahkan segala urusan kita. Kemudian Allah beri solusi terhadap persoalan kita. Kemudian Allah akan menjadi penolong bagi kita. Ada seorang sahabat, dia suka sekali salat tahajud. Dan dia salat tahajudnya sembunyi-sembunyi, tidak diperlihatkan ke orang lain. Jadi pada satu malam, Rasulullah bersama rombongan pergi. Kemudian begitu malam kan berkemah. Akhirnya sahabat tadi ingin salat tahajud. Kebiasaan dia kalau salat tahajud, dia nak kasih nampak ke orang lain. Sehingga kalau bahasa kita carilah agak-agak masuk ke hutan dikit, agak-agak masuk ke dalam dikit. Ternyata begitu dia mau salat, datang harimau. Datang harimau. Sahabat tadi dia tanya kepada harimau, ya khalq Allah, wahai makhluk Allah, apakah ini memang perintah Allah untuk aku ini menjadi rezeki kamu? Kalau memang iya, aku ikhlas, kau makanlah aku. Tapi kalau enggak, engkau makhluk, aku pun makhluk, aku akan meminta kepada Allah supaya Allah hancurkan kamu. Itu orang tahajud. Harimau tadi hanya mengaum saja, ngaum, kemudian dia pun pergi. Hanya mengaum saja, kemudian dia pun pergi. Itulah. Wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Allah jadi penolong. Kalau tahajud kita dengan Allah itu lancar, kencang, maka Allah akan menjadi penolong kepada kita. Tidak usah takut, tidak usah gundah. Allah selalu bersama kita, Allah selalu menjaga kita. Dan yang menjadi satu hal bagi kita, supaya kita tidak dihina oleh Allah di akhir daripada tausiah Idul Fitri kita ini adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Karena di dalam surah Ali Imran Allah sebutkan duribat alaihimud dhillatu aynama thukifu illa bihablin minallah
wa hablum minan nas. Perkuat hubungan vertikal kita dengan Allah dan jangan lupakan hubungan horizontal kita dengan manusia. Dan inilah salah satu momen di hari raya ini. Kalau momen ini lepas, kalau momen ini pergi selesai, maka tidak ada momen yang lain yang bisa kita manfaatkan untuk kita perbaiki ukhuwah, untuk kita perbaiki hubungan baik kita dengan saudara-saudara kita. Maka insya Allah kalau ini kita lakukan, maka syurga yang akan menanti kita. Semoga bermanfaat. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya atas nama pribadi juga memohon maaf, baik yang kenal dengan saya maupun yang tidak kenal. Tolong dimaafkan karena kita tidak tahu, mungkin umur kita mungkin tidak panjang lagi, entah nanti, entah besok, entah minggu depan. Tidak kita lihat usia sekarang, tetapi malaikat Israel itu sudah antri untuk akan menjemput kita. Tadi pagi setelah salat subuh saya mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa mulianya beliau. Setelah selesai Ramadan, Allah panggil, dia masih dalam keadaan suci. Tetapi kita nak tahu ke depan akan mengakhiri bagaimana kehidupan kita. Oleh karena itu, senantiasalah kita bersama Allah perbaiki hubungan baik kita sesama manusia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله